adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu kita kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, akhir Februari, tanggal 28 Februari 2021. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, terlebih dahulu disiapkan Alkitabnya dan diminta koletenya kepada Mama dan Papa. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi. Kita bernyanyi, judulnya Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? 1, 2, 3, ya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Silakan lipat tangan dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan di hadapan-Mu pada saat ini. Saat ini Tuhan kami kembali beribadah sekolah minggu GKPS Dumai Bapak. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hadirlah Roh Kudus di hati kami masing-masing, supaya kami bisa memahami firman-Mu di dalam perkembangan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan
untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sekali lagi, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Judulnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduk di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Ayo, siapa hari ini yang sedang sedih? Siapa yang bersuka cita? Silakan angkat tangannya anak-anak sekolah minggu. Pastinya anak-anak Tuhan selalu bersuka cita. Adik-adik sekolah minggu, Inang punya satu cerita. Ada seorang anak bernama Budi. Budi tidak pernah lupa berdoa. Setelah beranjak dari tempat tidur, Budi kemudian membantu ayah dan ibunya untuk membereskan rumah. Budi adalah anak yang rajin dan menghormati orang tuanya. Walaupun ia sangat kelaparan, ia tidak pernah lupa berdoa saat makan pagi, siang, ataupun malam. Budi anak yang baik. Namun, ada satu orang lagi, anak bernama Dudu. Setiap bangun pagi, dia selalu menangis, merengek, karena ia selalu bangun kesiangan. Ayo, ada tidak seperti Dudu? Ya, karena selalu bangun kesiangan, ia pun dipaksa bangun oleh ibunya. Dudu juga anak yang malas makan, karena ia lebih suka bermain game dan menonton televisi. Dudu adalah anak yang malas dan suka melawan orang tua. Adik-adik sekolah minggu, kedua cerita itu, apakah kalian seperti Budi atau seperti Dudu? Ayo, dijawab di hatinya masing-masing. Ya. Jadi, mengapa kita harus berdoa setiap hari kepada Tuhan? Doa itu adalah napas orang Kristen.
Adik-adik, coba sekarang. Inang nyatakan, coba tarik napasnya dalam-dalam. Inang akan hitung. 1, 2, 3. Dan ditahan. Ayo, siapa yang tahan menahan napas begitu lama? Ada yang tahan? Tentu tidak. Bagaimana rasanya? Pasti sesak nang, nggak tahan nang. Seperti itu ya. Jadi kita tidak akan mampu hidup jikalau kita tidak bernapas. Demikian juga doa. Doa itu adalah nafas orang Kristen. Ya, doa itu adalah nafas orang Kristen. Jadi, Inang punya cerita di sini bagaimana seorang prajurit dari hasil doanya dia diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama simak cerita tentang penyelamatan seorang serdadu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. Tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya, para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, "Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak." Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya.
Baik, sudah kita lihat ceritanya. Eh, Hari ini topik kita, nats kita menceritakan tentang masa kesengsaraan Yesus sudah semakin dekat. Tidak lama lagi ia akan ditangkap dan diadili secara hukum mati di kayu salib. Peristiwa di Taman Getsemani juga adalah pertanda bahwa karya penebusan Yesus Kristus akan segera tergenapi. Meskipun Yesus adalah Tuhan, ia tetap menyerahkan dirinya kepada Bapa yang mengutusnya melalui doanya. Betul, sisi kemanusiaannya berkata untuk pergi dan berlalu dari kesengsaraan itu. Namun, nas ini menunjukkan ketaatannya di hadapan Bapa yang telah mengutusnya. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi di sini, anak-anak sekolah minggu dan remaja dituntut supaya satu-satunya tempat kita meminta pertolongan adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kapanpun, dimanapun, ia selalu bersedia mendengarkan dan menolong kita. Ketika kita bersedih, mari datang kepada Tuhan melalui doa kita. Doa adalah alat menghubungkan kita, menyampaikan semua isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Doa adalah solusi di saat kita diperhadapkan dengan kesulitan dan penderitaan. Doa adalah tempat ternyaman bagi kita untuk bercerita. Kalau kita bercerita kepada teman kita, kemungkinan cerita itu akan menyebar. Tetapi kalau kita bercerita kepada Yesus, kita akan mendapat jalan keluar. Jadi, seperti itulah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ia menjadikan doa sebagai tempat berserah sepenuhnya ke dalam kehendak Bapa. Dengan doa tersebut, ia mampu melalui semua yang akan terjadi. Doa menjadi kekuatan untuk menghadapi kesengsaraan yang sudah di depan mata. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa doa itu adalah napas orang Kristen. Jadi, kalau selama ini bangun pagi, langsung bangun pagi harus berdoa. Sarapan berdoa, makan siang berdoa, makan malam berdoa, dan mau tidur juga berdoa. Jadi minimal 5 kali kita berdoa. Itulah nafas orang Kristen. Jadi adik-adik sekolah minggu, mudah-mudahan firman Tuhan untuk kita hari ini, di hari Minggu, di akhir Februari ini, supaya anak-anak sekolah minggu semakin taat dalam berdoa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Hari ini lewat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami supaya kami semakin sering berdoa dan semakin menyampaikan isi hati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah doa menjadi napas kami ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk merendahkan hati kami, meminta di hadapan-Mu dalam setiap perkembangan kehidupan kami. Juga Tuhan, dalam setiap studi kami, dalam setiap cita-cita kami, dan kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk orang tua kami mendapatkan rezeki dan kesehatan yang daripada-Mu. Bapa, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengampuninya semua dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat hafalan kita minggu depan, itu diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat hafalan kita minggu depan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Inang ulangi sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita.
Persembahan ini boleh dititip kepada orang tua kita ketika orang tua kita akan pergi ke gereja dan diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Kita bernyanyi dari lagu kita, baca kitab suci, doa tiap hari, 1, 2, 3, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Dede Sekolah Minggu, kebaktian kita sudah selesai pada hari Minggu ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Salam sehat, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih.